Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada video kemarin kita sudah membahas tentang konsep evaluasi, yang mana kita sudah mengetahui pengertian dari evaluasi, tes, pengukuran, dan penilaian, yang mana keempat hal tersebut memiliki ruang lingkupnya masing-masing, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Untuk lebih memahami tentang evaluasi pendidikan, kita perlu mengetahui apa fungsi dan tujuan dari evaluasi tersebut. Setiap perbuatan dan tindakan dalam pendidikan selalu menghendaki hasil. Pendidik selalu berharap bahwa hasil yang diperoleh sekarang lebih baik dari sebelumnya. Untuk menentukan dan membandingkan antara satu hasil dengan hasil lainnya, diperlukan adanya evaluasi. Begitu pentingnya evaluasi pendidikan ini untuk mengetahui sejauh mana kualitas pendidikan agar selalu diperbaiki supaya pembelajaran yang diajarkan lebih baik lagi. Pembahasan kita yang pertama yaitu fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi, yaitu dari segi psikologi, didaktik, dan administratif. 1. Segi psikologi. Secara psikologis, kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi peserta didik dan bagi pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya di kelasnya, dan untuk mengetahui apakah dia termasuk siswa yang pandai, sedang, atau bodoh. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian kepada diri pendidik tersebut sudah sejauh mana usaha yang telah dilakukannya dalam membawa hasil, sehingga secara psikologis memiliki pedoman yang pasti berguna untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan selanjutnya. Misalnya, guru menggunakan metode mengajar tertentu dan menunjukkan adanya hasil peningkatan belajar siswa terhadap materi yang telah diberikan kepada siswa tersebut, maka metode yang telah digunakan tadi terus dipertahankan. Dan sebaliknya, jika hasil belajar siswa ternyata tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan, maka pendidik berusaha melakukan perbaikan sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Yang kedua, dari segi didaktik. Bagi peserta didik, secara didaktik, evaluasi pendidikan akan dapat memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Evaluasi hasil belajar akan menghasilkan untuk masing-masing siswa. Jika siswa mendapatkan nilai jelek, maka siswa tersebut terdorong untuk memperbaikinya, dan pada waktu yang akan datang hasil belajarnya akan lebih baik. Dan jika siswa mendapatkan hasil yang baik atau memuaskan, maka siswa tersebut akan memperoleh dorongan untuk meningkatkan prestasinya dan termotivasi untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapainya agar tidak mengalami penurunan pada masa yang akan datang. Dan bagi pendidik secara didaktik, evaluasi pendidikan itu memiliki 5 macam fungsi. Yang pertama, memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai
oleh peserta didiknya. Yang kedua, memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing peserta didik di kelasnya. Dalam hubungan ini, evaluasi sangat diperlukan untuk dapat menentukan secara pasti kelompok manakah seorang peserta didik yang seharusnya ditempatkan. Yang fungsi ketiga yaitu memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Dalam hal ini, evaluasi pendidikan dilakukan untuk menetapkan apakah seorang peserta didik lulus atau tidak. Yang keempat, sebagai pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya. Dan yang kelima, memberikan petunjuk tentang sudah sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Dalam hal ini, melakukan pembandingan antara tujuan khusus yang telah ditentukan pada mata pelajaran dengan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, dari segi administratif. Secara administratif, evaluasi pendidikan memiliki 3 macam fungsi. Yang pertama, memberikan laporan. Dengan melakukan evaluasi, akan dapat disusun dan disajikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik. Dalam hal ini, bisa berbentuk sebuah raport. Yang kedua, memberikan bahan-bahan keterangan atau data. Dalam hal ini, nilai hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah merupakan data yang sangat penting untuk keperluan pengambilan keputusan pendidikan dan lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, untuk memberikan gambaran. Dari kegiatan evaluasi hasil belajar yang telah dilakukan untuk berbagai jenis mata pelajaran misalnya, akan terdapat gambaran bahwa dalam mata pelajaran tertentu, misalnya matematika dan IPA, pada umumnya kemampuan peserta didik masih sangat memprihatinkan. Dan untuk mata pelajaran yang lain, hasil belajar siswa pada umumnya sangat memuaskan. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pendidikan. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran tersebut meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Adapun tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik. Dengan adanya penilaian, maka peserta didik dapat mengetahui sejauh mana ia telah berhasil mengikuti pelajaran yang telah disampaikan. Hasil yang diperoleh peserta didik ada 2 kemungkinan, yaitu memuaskan dan tidak memuaskan. Jika hasil belajar siswa memuaskan, maka peserta didik akan mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar yang lebih giat. Dan jika tidak memuaskan, maka peserta didik akan berusaha agar lain waktu keadaan tersebut tidak terulang lagi dan ia akan lebih giat dalam belajar. Yang kedua, bagi guru. Dengan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat mengetahui peserta didik mana yang sudah berhak meneruskan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui peserta didik yang belum berhasil menguasai materi. Yang kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi peserta didik, sehingga untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan. Dan yang ketiga,
Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Yang ketiga, untuk sekolah. Apabila guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar peserta didiknya, dapat pula diketahui bahwa kondisi belajar yang ada di sekolah tersebut sudah sesuai dengan harapan atau belum. Hasil belajar merupakan cermin kualitas suatu sekolah. Yang kedua, informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa yang akan datang. Dan yang ketiga, informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.